Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizky Ilmihak, Cecilia Febriana, Syahrul Ramadan, dan Wafda Aufa akan mempresentasikan tentang peran kelembagaan dan pembiayaan. Topik yang akan kami bahas yang pertama, pengertian kelembagaan, peran kelembagaan, pengertian pembiayaan, serta peran pembiayaan. Yang pertama, pengertian kelembagaan. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang berkaitan erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Selanjutnya adalah bagian dari kelembagaan. Kelembagaan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kelembagaan petani, yang kedua kelembagaan pemerintah, dan yang ketiga adalah kelembagaan swasta pertanian. Kelembagaan petani sendiri merupakan bagian peran sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi. Untuk kelembagaan pemerintah pertanian adalah yang dimiliki oleh negara, baik di tingkat nasional, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan, yang berbentuk kelembagaan penyuluhan, pelatihan, penelitian, dan permodalan. Sedangkan kelembagaan swasta pertanian adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah. Kegiatan yang dilakukan untuk membantu petani dalam usaha tani sayuran organik meliputi pengadaan sarana produksi dan pemasaran. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan peran kelembagaan. Peran kelembagaan. Kelembagaan memiliki 5 peran. Yang pertama, sebagai wadah petani untuk mengemukakan pendapat, keinginan, masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis. Yang kedua adalah saluran pemasaran yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau penyampaian barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Untuk yang ketiga, menganalisis situasi-situasi yang sedang dihadapi oleh petani dan melakukan perkiraan ke depan, menemukan masalah, memperoleh pengetahuan atau informasi guna memecahkan masalah, mengambil keputusan dan petani menghitung besarnya resiko atas keputusan yang diambilnya. Keempat, menunjang pertanian terutama yang berhubungan dengan benih, pupuk, pestisida, dan permodalan. Dan yang terakhir adalah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat atau petani, dan fungsi pembiayaan di Indonesia sendiri meliputi bank pemerintah dan bank swasta serta lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Pengertian dari pembiayaan. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis. Kemudian saya akan menjelaskan peran pembiayaan. Peran dari pembiayaan. Pertama, pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Yang ketiga, pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Dan yang terakhir, pembiayaan juga dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Kemudian, pembiayaan internal untuk agribisnis. Modal internal adalah modal yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Modal internal di dalam suatu perusahaan dibagi menjadi beberapa, seperti modal ekuitas, saham biasa, saham preferen, penyusutan depreciation, dan juga pembiayaan internal lainnya. Oke, pembiayaan terhadap usaha di sektor agribisnis pastinya menghadapi sejumlah kendala dan masalah, baik kendala internal maupun eksternal. Berikut kendala internal yang ditemui oleh pengusaha kecil menengah agribisnis yaitu 1. Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM di bidang keuangan rendah. Yang kedua, keterbatasan dan penguasaan teknologi. Yang ketiga, kelemahan struktur permodalan, keterbatasan akses sumber modal karena diasumsikan berisiko
tinggi dan profitabilitas rendah dan tidak memiliki kolateral atau agunan. Selanjutnya yaitu kekurangmampuan memperluas peluang dan akses pasar. Dan yang terakhir, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen. Sedangkan kendala eksternal yang ditemui antara lain, yang pertama, kurangnya kepercayaan berbagai pihak terhadap kemampuan usaha kecil. Yang selanjutnya, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang kuat dari usaha besar. Dan yang terakhir, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.